Oke, halo apa kabar semuanya? Selamat datang di section film atau movie review saya. Kali ini saya mau review sebuah film dengan judul Deception of the Novelist yang dirilis pada tahun 2019 dengan bahasa Mandarin atau lebih tepatnya Kanton, karena film ini kayak seperti film Hong Kong. Nah, saya mau coba cepet aja karena ini filmnya sebetulnya nggak terlalu lama ya, cuma 1,5 jam. Tapi untuk kalian yang mungkin nggak punya 1,5 jam untuk nonton ini, saya akan ceritain. Oke, intinya cerita ini awalnya dimulai dengan seorang wanita yang kelihatannya jatuh dari apartemen gitu kan. Terus dia jatuh dan akhirnya jadi korban tentu ya, meninggal gitu. Dan lalu dilanjutkan dengan scene di mana 50 hari sebelumnya, yang mana menunjukkan ada seseorang dengan nama Su atau Tuan Su ya. Dia ini adalah seorang penulis yang cukup populer. Dia dikenal sebagai seorang penulis yang biasa menceritakan temanya itu romansa gitu ya. Jadi dia jadi semacam idol untuk banyak ibu-ibu atau wanita muda yang melihat dia sebagai sosok yang sangat ideal sebagai seorang pria gitu, karena romantis gitulah intinya. Dan untuk mempopulerkan bukunya, dia sering mengadakan event sharing gitulah, membacakan bukunya yang banyak dihadiri oleh ibu-ibu dan wanita-wanita tentunya. Lalu dilanjutkan Su ini sampai pulang di rumahnya, di apartemennya. Di situ ada istrinya yang sedang asik nonton film sambil di sofa, dan kelihatannya ternyata di sini dikasih lihat bahwa Su ini sebetulnya nggak seideal cerita yang dia buat gitu loh. Kehidupan dia itu sebetulnya nggak sekeren yang cerita dia buat, karena istrinya sebetulnya kelihatan seperti pemalas yang nggak mau ngapa-ngapain, dan ya kelihatannya Su ini sebetulnya juga sebel dengan kehidupan dia yang seperti ini gitu. Bahkan sedemikian malasnya sampai Su bilang udah lama dia ngelihat istrinya menulis. Dan ketika ada surat dari sekolah yang harus dia tulis tangan gitu, dia bilang dia minta suaminya aja yang tulis, karena yang jadi penulis itu kan suaminya gitu kan. Terus Su bilang, udah sejak kita married belum pernah dia lihat kamu untuk menulis tangan lagi. Dia bilang dia bisa ngetik gitu, dia bilang. Segitu malasnya lah intinya ya. Dan di sini kemudian dikasih lihat bahwa sepertinya hubungan Su dan istrinya itu kenyataannya agak kurang harmonis, karena mereka dalam hal berhubungan suami istri pun istrinya ini agak engganan, karena dia bilang nggak ada kondom gitu kan. Terus akhirnya yang tadinya mau bercinta gitu, terus tadinya jadinya nggak jadi gitu, dan ya udah pasti si Su ini bete. Lalu istrinya suruh dia jemput anaknya sambil jangan lupa beli kondom lah katanya, dan semacamnya. Lalu Su tiba-tiba ditelepon oleh agen propertinya karena dia ada properti apartemen yang sedang dia cari penyewa. Itu posisinya ada di lantai atas apartemen yang dia tinggalin sekarang bersama istrinya. Jadi dia punya apartemen itu sedang cari penyewa, dan akhirnya ada seorang yang lagi ngecek. Ternyata itu adalah seorang wanita yang kelihatannya seksi dan menarik gitu loh. Dan wanita itu kelihatannya kayak gak tertarik dengan apartemennya, dia cuma lihat aja. Terus ternyata setelah mereka pergi sama agen propertinya pergi, ternyata ada bungkusan Victoria's Secret yang isinya adalah BH, dan kelihatannya ya kalian pikir aja kira-kira ini sengaja atau nggak sengaja ditinggal di situ. Dan karena melihat BH ini, Su ini udah mulai agak berimajinasi lah. Lalu di malamnya ketika Su sedang berenang, tentunya di apartemen yang sama ada si wanita tadi atau yang kita tahu, yang nanti kita kenal dengan nama Elaine. Terus mereka sempat mengobrol lah di kolam renang ini, dan Su menanyakan film seperti apa yang dia suka, dan Elaine menyebutkan film-film yang temanya banyak seputar romansa dan agak-agak vulgar gitu ya. Lalu akhirnya ternyata Elaine meminta untuk Su mau menyewakan apartemennya dengan harga yang bisa dibilang hampir setengah dari yang seharusnya dia sewakan gitu, harga pasaran. Dan namun ternyata Su akhirnya mengizinkan apartemennya untuk disewa di bawah harga pasaran tersebut. Lalu Su sambil beralasan bahwa dia akan pergi nge-gym gitu, tapi ternyata dia menuju apartemen di atas untuk bertemu dengan Elaine. Dan Elaine, ketika dia bertemu dengan Elaine menggoda Su dan minta agar dia bisa membayar dengan harga dia bilang dia mau berbagi apartemen dengan temannya supaya dia bayarnya nggak terlalu mahal. Terus Su bilang ya lu yang sewa, terserah lu mau bagi sama siapapun gitu, dia bilang kan. Terus si Elaine bilang dia mau berbagi dengan si Su ini, jadi supaya Su bisa datang kapan aja dia mau. Lalu benar aja di sini terjadi senggama yang pertama antara Su dengan Elaine, yang bisa dibilang perselingkuhan dimulai di sini. Jadi sejak itu si Su udah mulai sering bersenggama dengan Elaine dan sering main lah, mampir ke apartemen di atas. Lalu tampak Su bertemu dengan dua orang temannya di bar,
dan mereka ngobrol-ngobrol gitu. Dan kelihatannya temannya ini adalah seorang pengacara. Dari sini diceritakan bahwa ada kejadian kasus di masa lalu di mana Su ini sampai disamperin oleh istrinya ke macam di tempat dugem. Dan akhirnya Su kaget banget, ternyata istrinya bisa tahu dia ada di mana padahal dia ngakunya lagi kemana gitu kan. Jadi istrinya ini udah kayak detektif aja, bisa sampai cari tahu si Su ini lagi kemana. Dan akhirnya dia obrak-abrik tempat dugem tersebut. Namun Su karena memang punya uang akhirnya bersedia untuk membayar kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh istrinya. Jadi sejak saat itu si Su ini juga mulai agak ngeri-ngeri sedap untuk macam-macam dengan istrinya. Jadi dia mulai hati-hati banget. Di sini kelihatannya istrinya udah mulai agak curiga dan dia mau ngikutin Su karena Su sering bilang mau pergi nge-gym gitu kan, ngaku-ngakunya padahal pergi ke apartemen atas. Dan kali ini ketika dia mau bilang pergi nge-gym, istrinya minta dia mau ikut. Jadi kelihatannya Su ini udah mulai ngerasa kayak istrinya ketat banget dan dia udah mulai sulit untuk cari ruang. Dan si Elaine bilang bisa curi-curi kesempatan, bilang aja dia lagi mau buang sampah, dan akhirnya benar si Su ambil bawa sampah keluar dan ternyata dia sempat ketemuan sebentar aja sama Elaine 30 detik katanya di situ. Dan Su ditinggalin setengah sadap. Lalu kelihatannya Su mulai cari-cari kesempatan dengan cara pura-pura minta publisher bukunya untuk nelpon dia, dan dia seolah dia minta order perjalanan dulu ya. Awalnya dia order perjalanan, bilang mau pergi ke Korea, dan dia terus setting gitu sama publisher bukunya, suruh temennya gitu kan, dia suruh telepon ke dia, terus dia bilang oh ternyata ada kerjaan yang dia mesti jalanin, tapi tadi udah terlanjur beli tiket pesawatnya. Terus si Su ini ngarahin supaya istrinya itu pergi sama temennya aja gitulah, dan istrinya akhirnya pergi sama temennya aja pakai tiketnya. Jadi Su ada kesempatan untuk main-main sama Elaine ketika istrinya lagi pergi ke Korea. Dan ketika Su bilang ke Elaine bahwa dia udah mulai bakal punya banyak waktu sama seminggu ke depan karena istrinya udah gak ada, dan si Elaine ternyata mulai jual mahal. Dia bilang dia harus bayar sekian gitu kalau setiap kali mau ketemu dia katanya. Dan Su ini mulai agak-agak sebel karena Elaine udah mulai jual mahal. Lalu si Su coba melampiaskan ke istrinya lagi untuk bersenggama. Tapi ternyata istrinya juga bilang nggak ada stok kondom gitu, dia bilang. Terus akhirnya ya mereka nggak jadi ngelakuin begitu lagi. Si Elaine juga udah mulai kurang ajar. Dia berani ngancam Su untuk membocorkan semuanya itu perselingkuhannya dia, dan dia mengancam supaya Su mau bayar dia sekitar 10 juta Hong Kong dollar. Lalu di sini diceritakan di mana mereka lagi mau jemput anaknya, tapi ternyata istrinya ngerasa kurang enak badan dan minta si Su untuk jemput anaknya. Dan ternyata ketika dia mau jemput, gurunya di sekolah bilang dia udah dijemput oleh seorang kakak wanita gitu kan. Dan kelihatannya karena anaknya ngerasa dekat dengan si kakak itu, jadi guru itu kasih aja. Dan Elaine kelihatannya udah mulai berani nongol-nongol, bahkan ketika si Su lagi mempromosikan bukunya di sebuah event. Di situ Elaine juga mengajukan pertanyaan yang berani, apakah kamu tipe yang bakal selingkuh dan sebagainya gitu. Dan Su ya dengan pintarnya menjawab dengan mutar-mutar kesana sini, tapi nggak menjawab secara langsung. Intinya nggak ngejawab juga sih ditanya soal selingkuh-selingkuhan. Dan ketika ngobrol ketemu sama teman-temannya, si Su ini mulai mau konsultasi soal masalah ini ke teman-temannya. Dan kelihatannya teman-teman pengacaranya juga mengarahkan dia bagaimana caranya supaya si Su bisa menghabisi aja nih hidup si Elaine ini, daripada menyerahkan 10 juta dolar ke si wanita itu, Elaine. Temannya bilang membunuh itu tidak sulit, yang sulit itu adalah terlepas darinya. Jadi temannya memberikan masukan dan arahan ide-ide bagaimana supaya Su bisa menghabisi Elaine. Dan ketika Su pulang, kelihatannya ibunya marah-marah sama anaknya, karena anaknya katanya lebih suka pergi sama seorang kakak gitu. Si Su mulai pasang CCTV di rumahnya. Dan akhirnya kejadian yang di awal film ini mulai terjadi, di mana ada seorang wanita yang jatuh itu, dan itu adalah ya seperti kita tahu dari cerita yang udah diceritakan, itu adalah Elaine. Dan kelihatannya si Su kemudian ada scene di mana dia berusaha untuk menenangkan istrinya dan minta istrinya untuk kabur aja ke Kanada. Sementara masalah ini dia beresin dulu. Polisi mulai menyelidiki kasus ini tentang meninggalnya si Elaine yang jatuh dari apartemen. Dan kelihatannya polisi
kemudian menanyai si Su dan menginterogasi, dan akhirnya Su mengakui. Dia kelihatannya awalnya bohong-bohong, tapi akhirnya dia mengakui bahwa dia melakukan sepertinya karena telah melukai lain, dan seolah ya kayak kejadiannya nggak sengaja juga karena dia udah mulai diperas dan sebagainya gitu kan. Terus dia nggak sengaja ngedorong gitu, jatuh gitu, padahal maksudnya menutup mulutnya. Namun ada polisi senior yang kelihatannya nggak terlalu percaya dengan apa yang diceritakan oleh Su, meskipun Su itu sebetulnya sudah seolah mengakui tindakan pembunuhan ini. Namun ada polisi senior yang merasa ini terlalu gampang, jadi dia merasa ada sesuatu yang masih disembunyikan. Lalu benarlah ada CCTV yang dia lihat bagaimana istrinya seolah sedang panik, dan akhirnya si polisi detektif ini mendapatkan petunjuk untuk bahwa si istrinya ini sebetulnya punya masalah temperamental atau kejiwaan, sehingga si polisi ini dapat petunjuk untuk menemui dokter yang mengurus istrinya ini dulu, istri Su. Dan kemudian kelihatannya ada diceritakan bahwa Su ini sebetulnya akhirnya emang dulunya kan teman SMP, tapi kemudian lama gak ketemu, dan akhirnya ketemu lagi ketika bapaknya sedang dirawat di rumah sakit, dan istrinya ini dulunya adalah perawat di rumah sakit tersebut. Jadi akhirnya Su yang tadinya udah dipenjara dan istrinya sempat dicurigai oleh detektif yang lebih senior tadi, dan akhirnya diinterogasi. Namun istrinya juga agak bingung karena ngelihat kok suaminya ini seperti mengarahkan petunjuk bahwa yang jahat itu sebetulnya istrinya, dan istrinya bilang itu pelakunya suaminya udah ngaku gitu kan, tapi polisi bilang kayaknya nggak percaya gitu. Terus akhirnya mereka berdua nggak ada yang ditangkap, mereka dua akhirnya dilepasin, dan istrinya kelihatannya mulai sebel sama suaminya, dan akhirnya dia bawa suaminya ini pergi ke pabrik milik mereka gitu, pabrik tua, dan di situ dia menyandra suaminya dan menceritakan motifnya dia kenapa. Nah di sini kayak twistnya gitu, yang tadinya kita pikir istrinya ini ya karakter biasa aja, ternyata dia adalah otak di balik semua ini, bahwa istrinya itu ternyata dia yang menskenario dan dia yang menyewa si Elaine ini untuk bisa merayu si Su dan akhirnya melakukan perselingkuhan. Jadi Elaine ini sebetulnya adalah wanita bayaran istrinya untuk menggoda si Su. Dan kelihatannya karena Elaine sebel dengan si Su yang suka nulis buku yang romantis soal hidupnya sempurna, padahal sebetulnya kenyataannya nggak begitu. Lalu istrinya Su mau memaksa dia untuk menandatangani surat warisan, namun Su bilang nggak mau, mendingan dia bilang dia di penjara aja daripada dia mati, ntar istrinya juga susah gitu kan. Dia mencoba meyakinkan istrinya untuk mereka bisa mulai kembali suatu hari. Istrinya hampir percaya, tapi ketika udah mulai dibuka, istrinya bilang, lu pasti bohong lagi lah intinya gitu. Akhirnya istrinya nggak percaya, dia berusaha untuk bunuh Su dengan kapak. Namun si Su berhasil lepas, dan akhirnya Su berusaha untuk kabur. Namun akhirnya Su tertangkap lagi, dan dia dirantai dan mau digergaji di meja gergaji yang udah deket banget begitu. Tapi kayak terus polisi akhirnya datang gitu kan, tapi kelihatannya kayaknya nggak bakal sempat ini polisi dengan jarak gergaji dan kepala yang udah sedekat itu. Tapi ya sempat ribut-ribut sedikit, berantem, dan akhirnya istrinya berhasil ditumbangkan. Gergajinya udah nggak bisa diberhentiin karena alat untuk ini memberhentikannya itu on off-nya udah dirusak sama istrinya. Dan akhirnya ternyata polisi yang tadi sempat pingsan digebuk sama si istrinya Su, dia cabut kabel dan akhirnya mesinnya itu berhenti. Dan Su akhirnya selamat. Dan di sini ceritain lagi, twist lagi ternyata. Jadi ada twist, nih twist lagi. Ternyata memang suaminya itu sangat yang menskenariokan semua ini gitu. Dia tahu karakter istri ya seperti itu. Dia akhirnya mengetahui bahwa wanita ini cuma bayaran istrinya, yang tadinya si Su udah bawa 10 juta segala gitu, cash, ternyata malah dan untuk bayar si Elaine, tapi ternyata malah dijebak oleh Su sendiri untuk akhirnya dibius dan dia dibunuh dengan cara dilempar dari apartemen. Namun supaya tentunya si Su tidak dicurigai, maka alat untuk melemparnya itu sendiri sudah disiapkan, berusaha untuk menciptakan sebuah alibi bahwa dia itu saat kejadian sedang berada di tempat lain. Dan si Su seolah membuat skenario di mana dia meyakini bahwa polisi ini pasti mau sok pinter gitu, dan dia akhirnya bikin skenario supaya akhirnya ya istrinya yang dicurigai lah. Dan akhirnya setelah semua ini, akhirnya si Su itu mendapatkan ya udah, akhir cerita ini adalah istrinya udah dimasuk rumah sakit jiwa, dan Su ini akhirnya pergi dengan anaknya.
Ya begitu sih ceritanya. Menurut saya ini sih ceritanya mirip Gone Girl yang dibintangi oleh si uh, Ben Affleck dan Rosamund Pike ya. Tapi di situ sih Ben Affleck sendiri bukan cowok yang smart. Sementara kalau di sini ada ada seorang penulis juga. Dulunya dia sebelum nulis romansa, dia sebetulnya nulis cerita-cerita misteri, pembunuhan, kriminal begitu. Dan akhirnya dia malah suksesnya menjadi penulis romansa. Dan ya seperti kita tahu bahwa penulis itu sangat pandai menskenariokan sebuah cerita. Dan akhirnya dia praktekin skillnya itu di dunia nyata. Jadi hati-hatilah buat kalian yang mungkin punya hubungan. Kalau kalian ngerasa hubungan kalian udah mulai gak sehat, mendingan diakhiri aja dengan baik-baik daripada dipaksa-paksa terusin dan akhirnya mungkin bisa berakhir seperti Su dan istrinya ini. Oke, itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.